Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata pelajaran sejarah peminatan kelas 12 IPS 2 dengan anggota saya Sarah Destiani Putri dan teman saya Pajai Neryo dan Gipari. Bermaksud untuk mempresentasikan hasil tugas kami yang membahas mengenai permasalahan Palestina dan Israel, kasus Kashmir dan Arab Spring. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dodi Linta selaku guru pengajar mata pelajaran sejarah peminatan yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan hasil tugas yang telah kami susun. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya mengingat situasi saat ini tidak memungkinkan untuk kami dapat melangsungkan presentasi secara langsung. Sebagai gantinya dan sesuai arahan dari guru, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami melalui media online yaitu YouTube. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasinya. Yang pertama adalah permasalahan Palestina dan Israel. Latar belakang. Awal konflik Palestina dan Israel terjadi pasca Perang Dunia Pertama, di mana Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Pertama memberikan wilayah kepada bangsa Yahudi melalui Deklarasi Balfour 1917. Dari peristiwa ini, bangsa Yahudi menganggap bahwa kawasan Palestina adalah tanah air mereka. Di lain pihak, masyarakat Islam Palestina memiliki pendirian tersendiri terkait permasalahan klaim wilayah. Dalam buku Timur Tengah, dalam pergolakan 1982, karya Kirdi Dipo-Yudo, masyarakat Islam Palestina menganggap bahwa Inggris memaksakan pendirian negara Yahudi di kawasan Palestina yang bertentangan dengan keinginan mayoritas masyarakat Palestina. Selain itu, masyarakat Palestina juga menganggap bahwa negara-negara Barat berusaha menyelesaikan masalah pengungsi Yahudi di Eropa dengan merebut wilayah di negara Arab. Perkembangan konflik. Pada tanggal 23 sampai 29 November 1947, PBB mengadakan sidang terkait permasalahan Palestina. Dari sidang tersebut keluar sebuah resolusi yang berisi pembagian wilayah Palestina bagi Yahudi dan Muslim. Namun, resolusi tersebut ditolak oleh pihak Muslim karena mereka menuntut seluruh wilayah Palestina. Pada tahun 1948, terjadi perang antara masyarakat Muslim dan Yahudi di Palestina. Dalam perang ini, Yahudi Israel mampu mengalahkan Islam Palestina dan menggagalkan pendirian negara Palestina. Kekalahan tersebut menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat Islam Palestina. Mereka terpecah menjadi beberapa golongan dan mayoritas. Wilayah Palestina dikuasai oleh Yahudi dan Israel. Pada tahun 1964, perjuangan Islam Palestina kembali muncul dengan didirikannya Palestine Liberation Organization atau yang disingkat dengan PLO, bertujuan untuk mendirikan negara Palestina yang berdaulat melalui perang maupun diplomasi. PLO aktif dalam melakukan perlawanan gerilya kepada pendudukan Israel. Selain itu, mereka juga berusaha menggalang dukungan dari negara-negara Muslim Arab dan internasional dalam forum PBB. Perjuangan PLO dan Islam Palestina mendapatkan hasil pada 15 November tahun 1988 dengan proklamasi kemerdekaan Palestina. Proklamasi tersebut mendapatkan pengakuan dari 20 negara, termasuk Indonesia. Di sisi lain, Israel, Amerika Serikat, dan beberapa negara Barat menolak proklamasi kemerdekaan Palestina. Hal tersebut menyebabkan konflik antara Israel dan Palestina masih tetap berlangsung hingga sekarang. Dampak konflik Palestina dan Israel. Beberapa dampak dari konflik Palestina dan Israel bagi dunia internasional diantaranya adalah munculnya sentimen anti-Yahudi di beberapa negara Islam. Yang kedua adalah munculnya solidaritas umat Islam di dunia untuk mendukung perjuangan Palestina. Dan yang ketiga adalah terjadi krisis politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Latar belakang konflik ini terjadi akibat perebutan wilayah Kashmir. Kashmir dikenal sangat subur karena dialiri air limbah dari sungai dan dikelilingi pegunungan. Kashmir terbagi menjadi 3 wilayah yaitu Jammu, Kashmir, dan Jeddah.
Mulanya, Kashmir tidak ingin bergabung ke Pakistan maupun India, hingga akhirnya pasukan Pakistan menyerang Kashmir. Maharaja Kashmir kemudian menandatangani surat perjanjian yang menyatakan akan bergabung dengan India. Tapi Pakistan tidak menganggap bahwa surat tersebut sebagai dokumen resmi. Sejak saat itu, Pakistan dan India mulai berperang untuk memperebutkan surga di bumi. Di tahun 1965, Pakistan memperoleh sebagian kecil wilayah Kashmir. Di tahun berikutnya, kedua belah pihak menarik pasukannya dari Kashmir. Tapi India dan Pakistan kembali berperang di tahun 1971 sampai 1972. Akhirnya dibuatlah perjanjian Simla yang menunjukkan bahwa wilayah-wilayah Kashmir yang berada di bawah kekuasaan India dan yang mana yang berada di bawah kekuasaan Pakistan. Tapi kedua negara tersebut masih berseteru mengenai perbatasan wilayah. Di tahun 1974, kelompok oposisi meminta pemerintah India untuk mengeluarkan referendum otonomi konstitusi sebagai bentuk perjanjian antara Kashmir dan India. Di tahun 1989, para militan Kashmir yang berada di bawah kekuasaan India mulai bergerak. India menuduh Pakistan telah mempersenjatai kelompok tersebut. Di tahun 1999, India dan Pakistan kembali berperang karena pasukan bersenjata melintasi batas wilayah administrasi India. Di tahun 2003, Perdana Menteri India Atal Bihari Vajpayee mengadakan pertemuan dengan Presiden Pakistan di Islamabad dengan tujuan diplomatik. India menyetujui usulan Pakistan untuk melakukan gencatan senjata di Kashmir. Di tahun 2016, Pakistan dan India berdebat setelah 18 tentara India terbunuh oleh kelompok militan di wilayah Kashmir yang dikuasai India. Tidak lama setelahnya, 2 tentara Pakistan juga terbunuh dalam perang dengan pasukan India di wilayah perbatasan. Dampak 1. Tingginya tingkat pengungsi yang ingin menyelamatkan diri dari pertempuran. 2. Banyak korban jiwa rakyat Kashmir. 3. Menyebabkan ekonomi wilayah Kashmir kehilangan kestabilan dan menimbulkan ancaman geopolitik yang berakhir hingga saat ini. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi peristiwa Arab Saudi. Yang pertama, rejim otoriter yang berlangsung selama puluhan tahun di negara-negara Timur Tengah. Yang kedua, tingginya tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi di negara-negara Timur Tengah. Adapun jalan peristiwa Arab Spring. Peristiwa ini berawal dari revolusi Melati di Tunisia pada akhir tahun 2011. Dalam revolusi Tunisia muncul aksi bakar diri seorang pemuda Tunisia bernama Muhammad Bouazizi. Aksi tersebut menarik perhatian dari negara-negara Timur Tengah dan internasional. Pada tahun 2011, aksi bakar diri mulai digunakan sebagai bentuk protes terhadap rejim otoriter. Adapun beberapa dampak dari peristiwa Arab Spring. Yang pertama, menimbulkan instabilitas harga minyak bumi. Yang kedua, munculnya krisis ekonomi, sosial, dan politik di negara-negara Timur Tengah. Demikian yang dapat kami presentasikan. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.